Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Ahad pagi Masjid Nurul Mukmin ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken syukur kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini ing kesempatan injing punika kita tasih pinaringan rahmat sahidayahipun Allah, tasih paring nikmat ingkang paling ageng inggih menika nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan sehingga kita sami saged thalabul ilmi, saged ngangsu kawula babagan ilmu agami. Ing kesempatan punika kami boten wonten alangan satunggal punapa. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wonten kesempatan punika kita saged ngaji sesarengan pembahasan ingkang penting sangat. Ananging saderengipun kita masuk inti pembahasan, kula bersyukur sangat ing kesempatan punika saged silaturahmi kalian Bapak Ibu. Saderengipun kula izin memperkenalkan diri. Nami kula Hanif saking Sukoharjo. Penembis pindah niki nggih apa niki Pak nggih? Apa penembis pindah niki buka bersama sampun nih beberapa kali ini. Kebetulan ini saged sholat Idul Adha sesarengan wonten lapangan bawah nih. Alhamdulillah, mugi-mugi pengawasan wonten kesempatan punika dipun berkahi Allah dados ilmu ingkang bermanfaat. Terutama tema kajianipun penting sangat. Tema yang menjadi cita-cita setiap orang yang hidup di dunia ini. Tema yang menjadi harapan setiap tiang ingkang ngersakaken hidupipun menika bahagia. Terutama tema menika yang menjadi sebuah harapan napa malih menawi yuswanipun sampun sepuh. Nek pun pensiun, ibaratipun nek pegawai niku sampun pensiun, nggih fokusipun boten ngejar dunya malih, tapi fokusipun nek pun sepuh niku
terus pundi mangke saged meraih husnul khotimah. Karena berarti bertambahnya usia niku nedahaken semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan akhirat, dan semakin menjauh dari dunia. Nah, tema pengaosan kita inggih punika sebab meraih husnul khotimah. Sebab meraih husnul khotimah. Kata cerita-cerita nih utawi kisah-kisah ingkang nedahaken insyaallah sebagian sederek menika wonten ingkang masyaallah insyaallah husnul khotimah. Kados Ramadan ini enten sederek ingkang meninggal niku wonten masjid, Pak. Critanipun wonten Masjid Agung Sukoharjo niku bar subuh niku tanggal 21 Ramadan pun mlebet 10 hari terakhir. Terus dintenipun dinten Jumat. Niku jamaah pengaosan yang biasanipun rawuh. Lah niku critanipun dinten Jumat tanggal 21 Ramadan salat subuh berjamaah wonten Masjid Agung Sukoharjo Baitur Rahman. Niku bibar sahur kalih lari-larinipun berangkat ke masjid. Bibar salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung zikir. Berzikir disambi mirengaken kuntum subuh. Tiba-tiba bapak menika terjatuh dalam kondisi duduk menika. Tiba-tiba apa? Ngetes-ngetesan terjatuh. Niku dalam kondisi apa, Pak? Dalam kondisi habis sholat subuh, dalam kondisi zikir, dalam kondisi apa? Mendengarkan khutbah di tempat yang terbaik, masjid, dalam kondisi puasa, dalam bulan terbaik, bulan apa? Ramadan, tambah melih 10 hari terakhir, ditambah malih apa? Hari Jumat. Nih, kula bar subuh niku nggih kaget. Garwanipun ngebeli kula ditebel mek ngoten. Lagi napa kok enten ibu niki kok ngebel terus? Oh, tiba-tiba napa tibake nggih suaminya meninggal di masjid. Kula nggih kaget langsung berangkat ke Masjid Agung dan niku langsung diurusin apa, langsung dimandikan, langsung dikafani, saderengipun Jumatan pun dimakamkan. Padahal wingi sontenipun saderengipun menika nggih pengaosan biasa. Niku belajar bahasa Arab, belajar mahat ilmi wonten ukhuwah. Dan tentunipun kathah sangat nih cerita-cerita kisah-kisah yang menunjukkan insya Allah husnul khotimah. Ini wonten cerita sebaliknya, ada yang naudzubillah meninggal dalam kondisi bermaksiat, nembe-nembe minum-minuman keras, Pak, meninggal dunia. Wonten malih ingkang nembe zina, naudzubillah, meninggal dunia. Lagi nopo nyekel kartu nopo, Pak? Kartu remi nembe gambling, meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tentunipun kita berusaha terus pundi saged meraih husnul khotimah. Ingkang para ulama menika jelasaken bilih di antara ciri-ciri husnul khotimah
niku intinipun husnul khotimah menika meninggal dalam ketaatan. Meninggal dalam ketaatan, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dan ada tanda dahinya berkeringat. Dahi ini apa? Batuk nih terus nek menawi tiyang niku bar meninggal dunia kok dahinya berkeringat, itu di antara tanda husnul khotimah. Wonten malih meninggal malam Jumat atau di hari Jumat, itu juga di antara tanda husnul khotimah. Kalau ibu-ibu, di antara husnul khotimah adalah meninggal saat melahirkan. Perjuangan ya, seorang ibu meninggal ketika melahirkan itu tanda-tanda husnul khotimah. Wonten malih meninggal dan banyak orang-orang yang beriman banyak memujinya. Oh, ini orang baik, orangnya masya Allah soleh, akhlaknya baik. Itu juga di antara tanda-tanda itu. Nah, saat ini kita badhe fokus membahas sebab-sebab meraih husnul khotimah. Yang pertama, nama Pak Bu, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran wonten surat At-Tolak, surat At-Tolak ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Yaj'al lahu makhraja. Yang menjadi pertanyaan, apa hubungan takwa dengan husnul khotimah? Kenapa orang yang bertakwa itu dimudahkan meraih husnul khotimah? Para ulama menjelaskan bahwasanya kondisi yang sangat berat, kondisi yang sangat sulit itu adalah kondisi ketika sedang sakaratul maut. Nek tiyang niku nembe sekarat niku berat. Ibaratipun ajeng napa? Syahadat, ajeng ngucapaken kalimat la ilaha illallah boten gampil. Sehingga wonten syariat dianjurkannya mentalkin orang yang sedang sekarat. Mentalkin itu apa? Mengingatkan orang yang sedang sekarat supados urung ngucapaken la ilaha illallah. Kenapa harus diingatkan, Bapak Ibu? Para ulama jelaskan faedah talqin itu apa tahu Ustaz? Yang pertama, mengingatkan. Faedah talqin itu mengingatkan, ngewokaken. Kenapa harus diingatkan, Mbak? Karena orang sedang sekarat niku menahan rasa sakit yang luar biasa, sakit yang berat, sehingga karena sibuk menahan rasa sakit
terkadang lupa dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Karena nahan loron itu kadang kesupen dengan kalimat la ilaha illallah. Faedah talqin yang kedua apa? Mengusir setan. Terus kita emotakan la ilaha illallah itu saged usir setan. Kenapa? Justru nih Pak, setan niku semangat godho manusia di saat detik-detik terakhir. Ketika sedang sekarat, ibaratipun setan niku mau mengumpulkan segenap tenaga dan kekuatannya untuk menyesatkan manusia. Talqin la ilaha illallah. Ning nek mentalkin ampun seru-seru nggih. Ampun seru-seru kali ampun dioyak-oyak. Ayo la ilaha illallah. Nggih. Para ulama menjelaskan nek mentalkin iku sing lembut. La ilaha illallah. Dan jangan terlalu banyak mengulang-ulang, tapi diberikan jeda. La ilaha illallah. Ayo Pak, monggo Pak, ampun kesupen mengucapkan la ilaha illallah. Betul kok mentalkin itu dengan suara yang keras terus diulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo nopo oleh dipaksa nggih. Dados enten adabipun dalam mentalkin dengan suara lembut, pelan-pelan, ampun terlalu banyak mengulang-ulang. Supados napa orang yang sedang sekarat menika saged urun mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi hubungannya apa Pak? Ketika kondisi berat niku ketika sedang sekarat dan orang yang bertakwa setiap ada kesulitan Allah akan berikan apa? Jalan keluar. Barang siapa dengan itu kanjeng Nabi pripun ta'arraf ilallahi fi rakhai ya'rifka fi syiddah. Barang siapa yang ingat Allah di masa lapang, di masa senang itu masih ingat Allah, taksih urun ibadah, urun sholat, urun amal soleh, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan ingat hamba tersebut ketika dalam kondisi sulit. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah ketika sedang sekarat, maka harus perbanyak zikir, ingat Allah di masa lapang. Ini dados Bapak Ibu, kunci atau kiat pertama meraih husnul khotimah adalah dengan bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa dimudahkan husnul khotimah dan diberikan pertolongan ketika dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah. Itu yang sepindah. Ingat nomor kali supados mangke wonten oleh-olehipun nggih, oleh-oleh pengaosanipun wonten poin-poinipun. Nomor kali senantiasa ingat kematian, senantiasa ingat mati. Nah, ini penting karena tabiat manusia itu nggak suka ingat mati. Kenapa Pak? Kok nggak suka ingat mati itu sebabnya apa? Pengen hidup terus. Nah, Masya Allah. Nih, pengen hidup terus. Enten malih sebab sana Simon. Kenapa orang itu nggak pengen ingat mati? Justru menghindar. Karena menawi ingat mati, niku nek dahar lawe napa sampai nipun Pak. Boten terasa sedap malih ingat mati gitu nggih. Nah,
Jadi orang yang ingat mati itu memang kadang kurang berarti pun nek dahar yang enak, lezat, itu memang terkadang ya, ada yang berkurang. Tapi sebenarnya dengan ingat mati itu hati bisa tenang, hati bisa tenang. Jadi mungkin enten masalah niku Pak Bu, ziarah kubur. Nek tiang niku nembe dalam kondisi susah, nembe kata masalah, ziarah kubur, yakin hatinya akan tentram. Karena orang yang ziarah kubur meskipun masalah bertubi-tubi, tapi dia tetap bersyukur, alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah. Sedangkan saudaranya sudah berada di alam kubur yang sudah tidak bisa menambah amal lagi. Jadi ternyata ingat mati, ziarah kubur itu bisa meringankan beban hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikroha dimilladdah. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut. Pemutus kelezatan itu adalah kematian. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Dan orang yang ingat mati itu adalah orang yang cerdas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya ayyul mu'minina afdal, para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling utama? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik, paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Itu yang terbaik, yang paling afdol, paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina aqyas. Kemudian para sahabat tanya balik, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan. Dan orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling baik persiapannya. Persiapan apa, Pak? Persiapan untuk bekal kematian. Bekal setelah apa? Kematian. Nabi menguatkan ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Lah bagaimana caranya ingat mati Bapak Ibu? Yang pertama adalah yang berpengaruh itu sebenarnya hadir ketika saudara kita sedang sakaratul maut. Niku ampuh. Niku Bapak Ibu pun sering dereng menghadiri atau ya, ibaratipun kita ada ketika keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita sedang sekarat. Saat ini sinten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang pernah nenggoni tiang ingkang nembe sekarat. Beberapa nih, oke. Ribut Pak, rasipun ribut. Sedih nama ribut, macam-macam nih. Nah, itu sangat membekas, biasanya membekas. Napa maning? Ya, enten kejadian-kejadian ketika menunggu sedang sekarat itu, masya Allah. Ada yang sedang sekarat itu malah ngos Al-Quran, Pak.
baca Al-Quran lirih, soalnya pun lirih. Tapi enten ingkang nomongnya bisa syarat itu malah kelingan catur, skakmat, skakmat. Berarti itu apa? Mati. Karena ternyata kebiasaannya main catur, lali sholat, lali nopo, pedal, akhirnya pun apa? Meninggal ingat sesuai kebiasaannya. Nek mancing pripun Ustaz? Mancing nggih saged. Mancing lali sholat duhur, lali asar. Mancing lino wengi, siang malam, bahkan lali anak bojo. Nggih. Pripun Pak? Sekalat alih ini ngoten. Napa? Tangani gerak ngoten. Alhamdulillah. Bahkan ada yang ketika meninggal niku napa? Kebiasaan berdagang tapi napa lupa sholat sehingga sekilo 6.000, 2 kilo 10.000 banget. Karena seseorang itu akan ditutup usianya, akhir hayatnya sesuai dengan kebiasaan itu. Jadi kaidahnya pilih tiang menikah ditutup akhir hidupnya sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini cara mengingat kematian. Tapi menawi memang jarang-jarang untuk mendapati orang yang sedang sekarang, paling tidak kita agendakan ada waktu ziarah kubur, terutama ketika hati sedang keras, hati sedang lalai, hati kok males beribadah. Berarti apa? Oh ini ketinggalan perlu ziarah kubur. Nek sonten-sonten bar asar, karena benar-benar mau ziarah kubur. Betul sah rame-rame, betul sah rombongan satu bis nggih. Karena memang nopo mungkin terlalu banyak itu kadang betul fokus untuk mengambil pelajaran, untuk merenungnya itu betul fokus. Tapi nek kiambak nonton barasar pun di Pak, mriki sing cerak salian pun di mriki. Oh niki nah saged napa-napa. Kita mendoakan ahli kubur, kita doakan, terus bar niku merenung wonten mriku menyesali dosa-dosa. Insya Allah mangke nek bar ziarah kubur lah semangat ibadahipun. Ya niki. Terus nek ziarah kubur niku sebagian sederek kita sami kan ampun boten kok nek ajeng poso mawon. Ajeng Ramadan mawon. Enak nari kan ziarah kubur pas bodoh Idul Fitri. Tapi ketika kita merasakan hati kok keras, males beribadah, tapi waktunya ziarah kubur. Dan ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kiat meraih husnul khotimah adalah segera bertaubat. Apa? Segera bertaubat. Dan ini penting. Di antara yang bisa membantu kita meraih husnul khotimah adalah segera bertobat. Kenapa? Karena menunda-nunda taubat, kalimat engkau disik ini. Jadi menunda-nunda taubat atau kalimat engkau disik itu bisa menjadi sebab su'ul khotimah. Kenapa seseorang itu su'ul khotimah, akhir hidupnya buruk? Sebabnya adalah karena terbiasa menunda-nunda taubat. Karena tadi, terus kaidahipun ngeten, terus kenapa seseorang itu su'ul khotimah? Karena menunda taubat. Ketika diajak bertobat, ayo taubat, jawabannya apa Pak? Engkau disik. Hati saya belum terbuka. Engkau disik nunggu hidayah.
hidayahnya ditunggu, padahal yang namanya hidayah menikah diusahakan, hidayah itu dikejar. Dalilipun apa Pak? Dalilipun pilih segera bertobat niku kunci meraih husnul khotimah dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah meraih ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Jadi lafadzipun sari'u, ayo bersegera, ayo inggal-inggal. Wa jannatin arduha samawati wal ard, bersegeralah untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Niki lafadzipun wasari'u. Dalam ayat lain wasabiqu, dan berlomba-lombalah. Berarti nek bersegera, bergegas, berlomba-lomba niki maknani pun jangan ditunda-tunda. Para ulama menjelaskan wala yajuzu ta'khiruha famata akharaha asabi ta'khir. Bagaimana? Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, innal mubadarah ila taubah fardun 'alal faur, bersegera untuk bertaubat niku hukumnya wajib. Bersegera taubat hukumnya apa? Wajib. Wala yajuzu ta'khiruha, tidak boleh menunda taubat. Famata akharaha 'asha, barang siapa yang menunda taubat maka dia berdosa. Tuh nih, nek yang niku sering nunda-nunda taubat, nunda-nunda istighfar, maka dia berdosa karena telah menunda-nunda taubat. Sehingga tiang niku menawi terjatuh ke dalam dosa, ke dalam maksiat, segera bertobat. Wong tiang niku nggih anggenipun nglampahi panggesangan teng alam dunya, kadang kepleset, kadang kesandung, kadang tergelincir ke dalam dosa. Kaedahnya nopo? Orang yang istiqomah, orang yang bertakwa itu bukan berarti nggak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa, orang yang istiqomah itu ketika terjatuh dalam dosa segera bertobat, segera bangkit, bukan menunda-nunda. Karena kita setiap hari siang dan malam itu pasti berbuat dosa, entah disengaja atau tidak. Tapi Allah berikan solusi, yaitu harus segera bertobat, segera istighfar. Apabila zaman saat ini seseorang itu sangat mudah terjatuh ke dalam dosa. Dan ini Bapak Ibu nih, tegas kalau segera taubat dan istighfar. Pripun lafadzipun astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau astagfirullah, perbanyak apa? Istighfar. Yang keempat, kiat meraih husnul khotimah yang keempat, memperbanyak amalan rahasia. Memperbanyak apa? Amalan rahasia, amalan sir. Jadi di antara amalan yang dapat membantu seseorang meraih husnul khotimah
adalah memperbanyak amalan sir. Amalan sir ini apa Pak? Sembunyi-sembunyi. Amalan sir itu amalan rahasia yang mana orang lain tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Contoh bapak-bapak, enten sebagian sedherek kita sami niku ketika sedekah ada yang sembunyi-sembunyi. Nek tengah dalu niku beto karung beras napa gandum ngoten nggih, terus didekek teng pundi Pak? Depan pintunya fakir miskin. Itu kebiasaan dari Zainal Abidin. Nggih, Zainal Abidin menika napa? Kebiasaan beliau menika ketika itu napa sering bawa karung itu di pundak, ditaruh di depan pintu orang-orang fakir miskin. Ketawanya ketika beliau sudah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia kok nggak ada karung sembako malih, kok udah nggak ada napa karung gandum di pintu-pintu fakir miskin. Nah ini orang-orang mulai Pak, merasa ketika Zainal Abidin meninggal dunia kok sudah nggak ada bantuan karung melih. Dan ketika jenazah beliau dimandikan, ternyata di pundaknya itu nih ada bekas bekas ngapal, bekas menghitam karena kebiasaan mangguli karung-karung sing berat. Oh ternyata selama ini beliau yang suka membantu fakir miskin. Nah kalau kita paling tidak kalau belum bisa ibaratipun karung beras saged dipun biasaan Pak amalan rahasia. Contoh datang ke masjid sik dewi, terus enten kotak infak, ketika ada kotak infak nggak ada yang tahu, dia Bismillah. Ini rahasia betul. Rahasia ya? Ini rahasia. Enten malih Bapak Ibu wonten nyuwun sewu kamar mandi umum. Ketika nyuwun sewu di kamar mandi toilet umum, nyuwun sewu kadang enten sing boten disentor nggih. Nggih. Apa nih Pak nggih? Nah. Pripun Pak jenengan bar niku balik boten sias mlebet napa pripun? Terus ini akhirnya dia merasa ini kalau nggak saya sentor, nggak saya bersihkan, maka setiap saudara-saudara kita yang masuk maka akan terganggu. Wis gak apa-apa, saya tak berbuat baik, saya bersihkan, saya sentor, lillahi ta'ala. Itu termasuk amalan rahasia yang mungkin sederhana tapi itu luar biasa. Pripun pesenipun Kanjeng Nabi pripun wonten hadis riwayat Abu Dawud. Penting sangat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin sholih falyaf'al. Barang siapa yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Barang siapa yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Kenapa Bapak Ibu? Para ulama menjelaskan di antara sebab kenapa seseorang itu terjerumus ke dalam su'ul khotimah, sebabnya adalah melakukan dosa, melakukan amal buruk yang tersembunyi. Terus ternyata di antara sebab su'ul khotimah, kematian yang buruk itu apa?
orang yang terlahirnya mungkin kelihatan baik, tapi ternyata ada keburukan yang tersembunyi. Hatinya berpenyakit, ada sifat sombong, hatinya dengki, hasad, iri hati, atau mungkin dosa-dosa apa Pak? Dosa-dosa yang ia sembunyikan. Sehingga kebalikannya, orang yang ingin meraih husnul khotimah maka hendaklah melakukan amal baik, amal soleh yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Karena kan enten hadis Bapak, ada hadis yang menjelaskan ada orang itu kelihatannya adalah soleh, kelihatannya beramal baik, bahkan menurut manusia itu kelihatan jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal saja, tapi ternyata di di akhir hayat dia melakukan keburukan, sehingga apa? Sehingga dia melakukan dosa, akhirnya dia su'ul khotimah. Ini wonten hadis Bukhari Muslim ini dalam dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sehingga para ulama menjelaskan su'ul khotimah itu adalah di antara sebabnya dosa-dosa yang ia sembunyikan. Jadi hatinya itu buruk, nggak selaras dengan lahirnya. Itu yang menjadikan seseorang su'ul khotimah. Sebaliknya, orang itu bisa husnul khotimah meskipun mungkin kelihatannya banyak maksiat, tapi ternyata hatinya itu masih ada kebaikan, hatinya itu masih ada kebaikan, sehingga apa? Kanjeng Nabi ngendikaaken idza aradallahu bi 'abdin khairan istakmalahu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Maksudnya apa menggunakannya? Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk beramal kebaikan menjelang kematiannya. Ini pertanda baik, Pak Bu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut mengerjakan kebaikan menjelang akhir hidupnya. Menjelang akhir hidupnya. Dan ini dados hati yang buruk itu sebab seseorang itu su'ul khotimah. Jadi dados Bapak Ibu supados tiyang niku saged terhindar dari su'ul khotimah adalah dengan membersihkan hati. Yang kelima, berdoa. Kunci meraih husnul khotimah adalah berdoa. Banyak apa? Berdoa. Pun apa doanipun dereng? Doanipun Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah berdoa, tawaffani musliman wal alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Jadi ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Atau mungkin apa Mbak Bu, saged doa apa?
Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Terus enten lafaz apa? Allahumma rzuqna husnal khitam. Husnal khitam itu apa? Husnul khotimah. Ya, jadi atau mungkin doa ini sering kita waos tapi terkadang apa? Derek kita hayati. Doa menjelang salam ketika tahiyat akhir. Dipun doanipun Allahumma inni a'udzubika apa? Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Terus apa? Niki inti doanipun adalah niki mau wa min fitnatil mahya wal mamat. Mamat niki terus fitnah kematian. Yang dimaksud dengan fitnah kematian di sini adalah fitnah ketika sakaratul maut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ternyata fitnah kehidupan dan fitnah kematian di sini adalah fitnah ketika sedang sakaratul maut. Maksudnya godaan setan. Ini di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani asyaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang mengguncangkanku ketika sedang sekarang. Bapak Bu, ya Allah lindungilah aku dari godaan setan ketika sedang apa? Sekarang. Karena bahkan setan itu akan mendatangi orang yang sekarat dalam wujud bapak ibunya, dalam wujud orang tua yang akan meninggal tadi. Dan mengaku-ngaku nopo saya beragama lain, kowe mlebu agama iki. Bahkan sampai gitu Pak, setan menjelma dalam bentuk orang tua yang akan meninggal tadi, terus diajak murtad. Ya, jadi setan ini berarti pun nek bal-balan itu masa-masa injury extra time. Jadi yang menentukan setan bisa cari teman di neraka atau tidak. Sehingga setan berusaha semaksimal mungkin menyesatkan di detik-detik terakhir. Yang keenam, lagi penting untuk meraih husnul khotimah, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Maksudnya apa Pak Bu? Di antara yang membantu seseorang meraih husnul khotimah adalah berbaik sangka kepada Allah, terutama saat menjelang wafat. Ketika seseorang sedang sakit parah, terbaring lemah di rumah sakit, maka yang harus dikuatkan adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Jangan suudzon, jangan buruk sangka kepada Allah. Dalilipun wonten hadis sahih riwayat Muslim. Hadisipun sahih riwayat Muslim. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bisalasin. Jabir bin Abdullah mereka mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat, beliau mensabdakan sampai 3 kali. Apa sabda Nabi? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dhanna. Janganlah kalian meninggal dunia
kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jangan mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Sehingga nek mangke tiyang niku nembe sakit parah dan merasa akan meninggal dunia, merasa hidupnya sudah tidak lama lagi, maka yang dikuatkan adalah husnudzonnya, berbaik sangka kepada Allah. Dengan cara apa Pak? Meyakini Allah Maha Pengampun, Allah rahmatnya luas, dia berhusnudzon, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Jangan sampai mau meninggal malah suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Makanya pun ketika mau meninggal dunia, ketika sakit parah di rumah sakit, dia mengatakan dosa-dosa saya banyak, gak mungkin Allah mengampuni saya. Jadi itu termasuk apa? Suudzon. Jadi ketika sedang sakit parah, yang dikuatkan adalah harapannya, yang dikuatkan apa Pak Bu? Husnudzonnya kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan berikan keputusan yang terbaik. Tapi kalau seseorang suudzon, berburuk sangka kepada Allah, ya Allah akan berikan keputusan sesuai dengan apa? Sesuai dengan buruk sangka tersebut. Ya, maka tugas kita Bapak Ibu ketika akan meninggal dunia, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Yang ketujuh, tidak mendolimi orang lain. Kalau ingin husnul khotimah, jangan berbuat dolim, jangan mendolimi harta orang lain, jangan mendolimi kehormatan orang lain, karena dolim itu sebab su'ul khotimah. Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal madlum, hati-hati dengan doanya orang terdolimi. Jangan sampai mendolimi, menyakiti orang lain. Kenapa Pak Bu? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Maksudnya doanya orang terdolimi itu mustajab. Tadi contohnya pun enten tiang sing terdolimi, kemudian orang yang terdolimi tidak terima, terus dia berdoa, ya Allah saya didolimi si A, ya Allah tolong jadikan hidupnya sengsara. Mustajab. Ada orang yang awalnya sukses terus hidupnya sengsara karena doanya orang terdolimi. Dan ini berarti ini apa Pak? Ternyata doa orang terdolimi ini apa? Mustajab. Jangan sampai kita menyakiti orang lain terus dia nggak terima, terus mendoakan keburukan. Orang itu binasa karena apa? Doanya orang terdolimi. Yang terakhir sebagai penutup kiat meraih husnul khotimah Bapak-Ibu, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Dari pun Rasulullah SAW bersabda, berbuat baik ini umum berbuat baik dengan harta, tenaga, enten dicak sing macet didorong,
atau mungkin dengan pikiran, urun rembuk, dengan tenaga, apa yang kita miliki kita berbuat baik kepada orang lain. Kanjeng Nabi ngendikaken sunaiul ma'ruf taqi masari as-su. Berbuat baik itu menjaga seseorang, melindungi seseorang dari su'ul khotimah. Berbuat baik kepada orang lain itu menjaga dari apa? Su'ul khotimah. Jadi apabila seseorang ingin husnul khotimah, hendaknya sering-sering berbuat baik kepada orang lain. Orangnya baik, masya Allah, tidak harus dengan materi, bahkan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu apa? Sedekah. Tadi kalau kita punya harta kan terbatas Pak, sedekahnya itu terbatas. Tapi nek sedekah dengan senyuman apa? Tidak terbatas. Ini luar biasa nih pun apa? 3S. Senyum, salam, sapa. Dan itu apa? Luar biasa nih pun berbuat baik itu menjaga dari melindungi seseorang dari su'ul khotimah. Sehingga ini wonten 8 nih, 8 kiat meraih husnul khotimah. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Allah. Yang kedua mengingat kematian. Yang ketiga apa? Segera bertobat. Yang keempat memperbanyak amalan rahasia. Yang kelima banyak berdoa. Yang keenam berbaik sangka kepada Allah. Yang ketujuh tidak menzalimi orang lain. Yang kedelapan berbuat baik kepada orang lain. Semoga 8 kiat ini saged kita maksimalaken ingkang harapanipun mugi-mugi kita sami saged istiqomah lan ingkang dados cita-cita mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring rezeki dumateng kita sami. Allah mugi-mugi paring anugerah, mugi-mugi kita sami saged meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khotimah. Maka tadi Bapak Ibu ingkang saged kita bahas sesarengan ing kesempatan pengaosan Ahad pagi menika, mugi-mugi bermanfaat wonten kirang luhuripun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi faedah ilmu ingkang sekedhik menika saged kita amalaken lan mugi-mugi kita di sisa-sisa umur kesempatan yang Allah berikan kita bisa memaksimalkan dengan baik. Dan yang terpenting Pak Bu, di antara sebab husnul khotimah niku napa? Istiqomah thalabul ilmi. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saged nggaraken wekdal ing kesempatan Ahad pagi menika, mugi-mugi kanthi istiqomah thalabul ilmi kita saged meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita cekapaken fa nasallahu taala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.